siang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagialah kita pada siang hari ini bisa hadir di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti pengimbasan yang akan disampaikan oleh rekan kita Bu Evi sebagai guru penggerak angkatan pertama di Kabupaten Nganjuk dan angkatan yang keempat secara nasional. Bu Evi ini secara tidak langsung mengangkat mutu sekolah kita, karena satu-satunya SMP Negeri 1 Atap yang punya guru penggerak itu hanya SMP Negeri 1 Atap Loceret. Mudah-mudahan kehadiran atau keberadaan beliau ini menambah semangat kita, dan saya berharap mudah-mudahan untuk angkatan berikutnya ada yang mengikuti, karena secara mutu sekolah kita itu akan secara link akan dilihat berapa guru penggeraknya, terus bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah, kemudian sarana dan prasarana apa yang ada di dalamnya. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, saya punya angan-angan yang terlalu ambisius, mudah-mudahan bisa terwujud paling tidak tahun ini. Untuk hari ini Bu Evi akan menyampaikan atau mengimbaskan pada kita tentang budaya positif. Tentunya karena ini adalah pendidikan dan kita sebagai guru tentunya akan sangat bermanfaat materi ini bagi kita. Mari Bapak Ibu diberi saran-saran, syukur-syukur, dan harus apa yang disampaikan nanti menjadi budaya kita. Nah, terus nanti diimbaskan ke anak-anak kita bahwa kalau budaya namanya juga positif, pasti itu bagus. Sebagai pengantar saya cukup sekian, mari kita ikuti sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Atap Loceret, pada kesempatan kali ini saya mempunyai tugas untuk berbagi sharing tentang modul yang sudah kami bersama KGP Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk yang kemarin sudah terlaksana kurang lebih selama 3 bulan untuk menyampaikan modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya di sini selaku KGP mempunyai beberapa materi yang memang wajib untuk disampaikan kepada rekan sesama guru yang berada di sekolah masing-masing. Bukan berarti saya lebih pintar, karena saya yakin di sini sudah banyak para senior dan saya masih anak kemarin sore yang masih beberapa tahun saja di sini. Sebenarnya kalau memberi materi di depan juga masih sering grogi juga kalau harus berhadapan dengan para bapak ibu yang sudah banyak makan garam, asam garam dalam menghadapi siswa-siswi.
Untuk selanjutnya, ini moto dari guru penggerak itu sebenarnya bergerak, tergerak dan menggerakkan. Karena kalau guru bergerak, Indonesia akan maju. Untuk pertama, materinya terkait dengan konsep budaya positif berkaitan yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon melawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apa saja yang menjadi motivasi manusia itu bertingkah laku. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Di konsep budaya positif ada 6 hal itu isinya. Untuk selanjutnya yang pertama, materi pertama mengenai perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Ada sebuah pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau dari paradigma yang lalu, dari stimulus respon, terkadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita berusaha untuk mempengaruhi bagaimana seseorang itu mempunyai pandangan. Nah, kalau dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dari menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi segala sesuatu, baik kesalahan maupun kebaikan pasti ada tujuannya. Kalau selama ini kan perilaku buruk mesti salah kok didelok tanpa kita melihat apa yang melatar belakangi seseorang berperilaku buruk. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hakikatnya hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita memaksakan sesuatu, ketika kita membujuk sesuatu, kemudian kita akan cenderung untuk memaksa. Mau nggak mau, ya ini harus gitu. Pada kenyataannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita memadu padankan antara keinginan kita dan dengan orang lain, akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir kalau menang dan kalah. Jadi kalau menuruti keinginan satu orang berarti yang tidak menuruti kalah. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang kedua, makna disiplin. Disiplin berarti dari bahasa Latin yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dari disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Akan tetapi dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanannya, bukan apa yang kita hargai atau suatu tujuan yang mulia. Maksudnya di sini, dalam budaya kita saat ini, disiplin itu merupakan sesuatu yang syarat dengan mungkin tidak patuh, kemudian nakal. Berarti mendisiplinkan mempunyai arti
tidak nyaman sehingga anak cenderung kalau nggak disiplin berarti dihukum. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi dasar-dasar manusia berperilaku itu ada beberapa. Yang pertama motivasi eksternal. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kita berperilaku apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ketika melakukan sesuatu mesti berpikir seandainya saya tidak melakukannya pasti ada hukuman. Kemudian yang kedua masih motivasi eksternal lagi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Nah yang ini yang dituju sebenarnya, motivasi internal dari tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi di dalam pikiran, dalam budaya positif itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Itu teori tentang motivasi perilaku manusia. Nah ini dari Merdeka Belajar. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Merdeka Belajar itu bukan terus berarti bocah diumbareng. Bukan, akan tetapi diharapkan dari Merdeka Belajar itu para siswa akan dapat memerintah diri sendiri sehingga menyadari belajar itu memang kebutuhannya siswa, bukan karena paksaan dari luar, dari diri luar peserta didik. Budaya positif, nah, di situ ada lingkaran dari budaya positif itu ditentukan yang pertama dapat dibentuk melalui peraturan kelas. Kemudian setelah peraturan kelas ada keyakinan kelas. Kemudian setelah peraturan dan keyakinan kelas itu tercipta sehingga tercipta lingkungan yang positif, dan dari lingkungan yang positif dapat terlahir budaya yang positif. Bapak Ibu, di sini ditampilkan tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan kan lebih mudah. Kita mungkin pendapat kita selama ini begitu. Kalau peraturan kan lebih mudah. Mengapa harus keyakinan kelas? Di situ ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kalau menurut Bapak Ibu kita menggunakan helm? Untuk keselamatan, untuk keamanan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk dari penyakit COVID. Ya, terhindar dari penyakit COVID, berarti untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mungkin saat mengajar seperti tadi? Mengapa? Untuk menjadikan contoh disiplin, atau mungkin bisa juga ya untuk selain apa itu tadi, menjaga kedisiplinan juga karena kita sudah menyadari bahwa itu memang tanggung jawab dari kita. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu tadi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kita yakin mengendarai helm itu tadi akan menjadi penyelamat kita, walaupun tidak ada polisi. Terkadang saya sendiri pakai helm, Bu arep nyandi kok gawe helm. Anda teko kene kono. Karena sudah terbiasa akhirnya, walaupun ke Mbak Sinti numpak motor ya saya pakai helm karena sudah terbiasa ya. Enggak kok di kono gak ada cegatan ya tidak. Karena kita sudah menyadari bahwasanya 3M itu kebutuhan kita sehingga kita tidak lagi
kok lah enak cegatan pemeriksaan masker, aku gak gawe masker, gak mau dihukum, tidak ada lagi seperti itu. Kalau kita sudah dalam diri, jadi tidak ada pemaksaan. Kalau motivasi ekstrinsik tadi, kita akan tepat waktu saat ada kepala sekolah. Siswa akan tepat waktu jika gurunya akan, tapi kalau motivasinya intrinsik dari dalam diri sendiri menyadari tanggung jawabnya, sudah menjadi budaya yang mengakar di dalam dirinya. Kepala sekolah siapa saja, gurunya siapa saja, nilai-nilai positif itu akan terus ikut kemanapun seseorang berjalan atau di mana saja dia berada. Nah ini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu ada dua contoh kesepakatan kelas yang berada di TK kalau itu. Yang pertama yang sebelah kiri dan sebelah kanan datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir tertib. Kemudian yang B kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu semua, antara yang A dan yang B itu yang merupakan keyakinan kelas yang mana? B. Yang B, Bu As. Kenapa Bu As yang B? Karena itu merupakan kesepakatan. Sehingga kalau kesepakatan itu yakin bahwa itu bisa dilaksanakan. Karena yang B merupakan kesepakatan, iya. Kesepakatan dalam satu kelas. Iya betul. Karena yang B itu lebih sifatnya lebih global, lebih kalau saling menyayangi berarti otomatis Untuk semua. gak ganggu koncone, kan itu sudah termasuk menyayangi. Semangat berarti sudah termasuk antusias ketika pelajaran dimulai. Lebih sifatnya kalau kesepakatan ini, kalau yang ini kan lebih ke peraturan yang A, datang tepat waktu mengucapkan salam, seperti kalimat perintah. Kalimat perintah sehingga tidak ada komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Setelah ini tadi dibuat kesepakatan kelas dari peraturan kelas, kesepakatan kelas, akhirnya menuju kepada keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas sifatnya masih kalimatnya panjang-panjang. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Nah yang saya kembali itu adalah kalimat-kalimat yang bisa dijadikan dasar untuk keyakinan apa yang diyakini di dalam hati. Lah tindakannya seperti yang tercantum dalam kesepakatan kelas. Seperti kemarin saya sudah pernah sedikit menerapkan di kelas 8A untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang kesepakatan dilarang memalak Bu, katanya kok masih ada yang suka memalak, minta jajan, ada memaksa, tapi kemudian pinjam pulpen dengan cara memaksa, ya merebut. Terus akhirnya dibuat kesepakatan kelas yang kemarin untuk kelas 8A. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Dan ini hormat, kemudian ketika terjadi saling menghormati, kemudian bekerja dengan nyaman dan merasa diterima dan dimiliki maupun memiliki. Kalau merasa memiliki, kita akan senantiasa peduli dan menjaga. Selanjutnya ini ada peraturan, dan yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanan ada keyakinan kelas.
Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini contoh-contoh peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau peraturan itu biasanya sifatnya otoriter. Kalau didengar itu kurang enak, seperti dipaksa. Kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas sifatnya lebih, kalau kalimat ada positif dan negatif. Kalau peraturan seperti itu contoh-contohnya. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, bisa seperti ini untuk keyakinan kelas. Jadi kita meyakini harus tanggung jawab. Sifatnya kan nanti lebih luas. Jadi tidak hanya mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita meyakini menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen itu. Dilarang melakukan kekerasan, itu bisa keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya menjaga kesehatan, pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Kemudian gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan atau keamanan. Itu tentang peraturan dan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini hal baru yang saya peroleh, yaitu dihukum oleh penghargaan. Karena apa? Karena selama ini kebanyakan dari kita itu menganggap bahwa kalau diberi penghargaan berarti itu suatu hal yang bagus badannya. Akan tetapi ternyata dari materi yang baru saja kemarin itu, penghargaan itu bisa juga menghukum. Penghargaan itu justru menghukum. Karena apa? Pengaruh penghargaan hanya jangka pendek dan jangka panjangnya dikurang. Pengaruh jangka pendeknya, anak memang misal ketika mengajar, oh nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya beri bintang misal, atau saya beri stiker, atau yang bisa menjawab saya beri 10.000. Jangka pendeknya bagus, siswa akan termotivasi. Akan tetapi jangka panjangnya siswa melakukan semangat hanya karena 10.000. Kalau tidak beri 10.000 berarti dia tidak semangat lagi. Kemudian penghargaan menghukum itu tadi, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa di situ dikatakan penghargaan merusak hubungan? Terkadang kalau kita menguji salah satu siswa, yang lain mesti kuwine sedilem, ya jadi anak Mbak Titik kan misalkan. Terus digojloki koncone, kuwine, wis kuwine kok sedilem kok. Dapat merusak hubungan. Nah ini perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ada siswa yang terlambat sekolah, kemudian diberi hukuman, diberi sanksi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu semua, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Karena sudah mencoret tugas temannya itu tadi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tidak. Penghargaan hukum Bu. Yaitu kunci jawabannya, konsekuensi. Jadi kita memberikan seseorang itu sesuai dengan dia biar belajar dari kesalahannya. Oh, menyobek buku temannya berarti ganti yang disobek. Sehingga ada rasa tanggung jawab. Kalau saya melakukan ini berarti harusnya begini. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ketika kita menghukum, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terkadang kita mengenang memori sekolah pas dihukum, senilai kui ya, tahu dicetot gurune sampai gosong. Ilenge gosong nyetote bukan bisa nyampo ya dihukum, itu tidak ingat terkadang. Sehingga anak membenci kedisiplinan. Mesti kalau disiplin kok dihukum itu. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, tidak dihukum, akhirnya menyembunyikan kesalahan yang dia perbuat, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Oh, nek regeti mester berarti kudu ngepel itu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus sesuai dengan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5. Survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian butuh untuk penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih atau diterima. Jadi seseorang bertingkah laku pasti mempunyai di antara 5 tujuan itu. Untuk bertahan hidupnya, hanya untuk bersenang-senang, untuk mencari kebebasan, atau butuh perhatian, cinta kasih untuk diterima itu tadi, atau justru untuk menunjukkan aku loh paling kuat misalkan, gak dia enggak. Itu kebutuhan dasar manusia ada 5 itu. Nah ini contoh-contoh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak boleh ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Itu berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kesenangannya nyanyi kok nyanyi gak oleh. Oh iya, gitu. Oh jenengan. Enggak apa-apa. Jadi jepit rambut yang baru, merasa tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, tidak diperhatikan. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang ketiga, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi?
bosen, kesenangannya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Udah selek, ditutup-tutup nih, koncong nih. 5 posisi kontrol seseorang. Jadi seseorang pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, guru yang diperbuat guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Contohnya. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan kamu seharusnya sudah tahu, wis kesel ya ini ngomongi sampean. Diomongi bolak-balik, ya wis ngono kuwi ya. Misalkan pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi memosisikan diri sebagai temannya. Ayolah lakukan wis demi wis ngene iki demi ibu wis sampean ndak kerjane. Misalkan pemantau, menghitung dan mengukur. Kembalikan lagi ke peraturannya. Sebagai seorang siswa, peraturannya apa kemarin? Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan hasilnya sebagai seorang penghukum, nek gurune kawur ini duwowo niku, biasanya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong biar tidak dihukum. Kalau pembuat merasa bersalah, siswa akan cenderung menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman merasa ketergantungan, sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer, siswa akan dapat menguatkan pribadinya. Kaitan dengan dunia yang berkualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi tidak mau melibatkan guru dalam dunia mereka. Nek gurune ketoke apik, gak ono basa nek gurune karuan. Pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Masih agak diajak, gurunya diajak sharing. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi sudah menyadari murid itu bahwa ada atau tidak seseorang itu dia dapat bersikap positif. Nah, motivasi murid berkata, bagi seorang kalau gurunya seorang penghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nek gurune nesu wis biasa, sesuk ya nesu nek. Petunek malah nesu nek wis tau ngono kuwi. Artinya seperti itu. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, setiap gurunya marah atau diberitahu, murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian kalau guru itu posisi kontrolnya sebagai teman, kecewa murid ketika dia melakukan kesalahan ditegur. Tak kira kocok, gak nokok ngono ibaratnya. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Jadi sebagai pemantau ini biasanya Bapak Ibu guru akan memberi stimulus berupa itu tadi, boleh stiker, bintang. Berapa banyak yang saya dapatkan. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, jika posisi kontrol sebagai penghukum, murid akan cenderung mengulangi kesalahan. Kalau pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri, mengecewakan terus,
sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Diharapkan seorang guru dari kelima posisi kontrol itu, kira-kira menurut Bapak Ibu guru semua, diharapkan seorang guru itu menempati posisi kontrol yang mana? Pak Nanda, manajer ya, sangat tepat sekali. Kalau belum manajer, minimal bukan seorang penghukum, karena ini ibaratnya tempo dulu deh. Guru sing pokoknya selalu betul, itu kan tempo dulu. Zaman awal buah. Diharapkan sampai pada posisi manajer. Kalau masih mendekati, ya diri kita sendiri sekarang yang tahu. Oh, saya itu termasuk posisi kontrol saya ketika bersama murid-murid saya itu di posisi mana, diri kita sendiri. Kalau saya sendiri terkadang masih gabungan kadang yang membuat merasa bersalah, kadang yang memposisikan secara teman kalau saya saat ini, kadang ya sebagai pemantau. Kalau manajer sedikit-sedikit tapi belum banyak. Kalau diri saya sendiri. Nah, kemudian ini peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Nah, pemantau itu biasanya diharapkan ini kalau belum manajer ya minimal sekarang menjadi pemantau. Kalau pemantau biasanya diberi stimulus berupa hadiah atau konsekuensi. Nek gak garap berarti ini yang kamu dapatkan. Kalau nilai-nilai manajer, siswa akan cenderung untuk memperbaiki. Nah ini peraturannya apa kalau sebagai pemantau? Kamu tahu sanksinya kan jika kamu melakukan hal tersebut? Kamu perlu melakukan apa? Oh, kamu akan mendapatkan koin lah, ini yang sudah kita lakukan. Oh, nek gak gawe dasi poinnya segini lagi. Diberi sanksi atau konsekuensi atau mungkin bahkan hadiah. Itu untuk posisi pemantau. Kalau manajer, kita akan mendorong siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi misal siswa sering tidak masuk, kemudian ditanya, kenapa kamu tidak masuk? Oh, tidak punya motor. Nah terus bagaimana? Kan sekolah kudune piye? Dia sendiri akan menemukan jawabannya, bukan dari kita. Kita hanya membantu membimbing. Oh, kalau tidak punya motor sampai di sekolah ini, biar dia sendiri yang menemukan jawabannya. Itu posisi sebagai manajer. Nah ini, kenapa tadi pembeda? Yang disampaikan sama, akan tetapi berbeda. Sama-sama. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Akan tetapi posisi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, kata-katanya sama, tapi cara menyampaikannya tidak sama, maka pesan yang ditangkap juga tidak akan sama. Karena dari nada suara yang tersampaikan dari sebuah pesan, kata-kata itu hanya 10%, nada suara 35%, bahasa tubuh 55%. Apa yang kamu mau, rotok itu Bu, tapi nadanya berbeda dengan bahasa tubuh yang berbeda, dengan melotot, kemudian dengan kata yang keras berbeda yang diterima siswa. Enggak mesu-mesu ketika kita memposisikan sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, ya berbeda lagi. Kata-katanya sama, tapi yang diterima siswa akan berbeda jika kita dapat menerapkan 5 posisi kontrol yang kita miliki. Nah ini contoh-contoh nih. Apa yang sedang kamu kerjakan ini saja juga bisa berbeda penerimaan siswa.
ketika kita berkata dengan emosi sambil melotot, wajah tuh jiane kemerah-merahan, menahan amarah, dengan tapi penyampaian dengan senyum akan diterima siswa berbeda. Dan juga lain. Yang terakhir, Bapak Ibu, segala macam kita ketika menghadapi siswa, ujungnya adalah kita melaksanakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi begini, ketika seseorang mempunyai permasalahan siswa itu dan dia mempunyai keinginan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi, kita bisa mengadakan yang bernama segitiga restitusi. Apa saja tahapan dari segitiga restitusi? Yang pertama ada menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Ternyata di situ kurang jelas ya gambarnya. Nanti kalau mungkin ada Bapak Ibu yang mau atau menghendaki share file, monggo bisa. Nah, menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu termasuk menstabilkan identitas. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan seterusnya itu. Nah ini ciri-ciri restitusi. Kemarin saya pernah menerapkan sedikit bersama Mbak Esna juga, yang video ahli videonya Mbak Esna, bersama kelas 8A Randy Setiawan waktu itu sebelum libur sekolah. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk hukuman juga, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi misal dia sudah dicap teman-temannya, dikucilkan teman-temannya, bisa untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ada kemauan dari diri siswa untuk berubah menjadi lebih baik. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini tahapan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kita bisa menekankan kepada siswa bahwa kita semua pasti akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah yang bisa kita lakukan adalah pasti semua perilaku memiliki alasan. Misal sering bolos, pasti ada alasannya. Gak melok pelajaran ini, pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Kalimat yang dapat dikatakan untuk menstabilkan identitas. Bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang penting kita mau memperbaiki kesalahan kita. Wajar sebagai manusia, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ini bukan akhir dunia misalkan. Karena saya juga pernah kemarin melihat berita ada anak kelas 6 SD yang bunuh diri diputus pacarnya. Berita kelas 6 SD, karena mungkin pikirannya kan masih belum luas, belum terbuka. Dan mungkin juga orang-orang di sekitarnya bisa langsung menjadi seorang penghukum, langsung menjustis.
cah ngono kuwi mesti elek, sehingga dia tidak tahu lagi harus lari kemana, saupomo mau curhat kemana, semuanya menyalahkan, merasa dikucilkan. Kemudian ada lagi kata-kata yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, akan tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri untuk menstabilkan identitasnya? Kemudian yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Kalimat yang dapat dikatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Untuk menumbuhkan apa? Semangat siswa, rasa percaya diri dari siswa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi dia tidak merasa dihakimi. Yang ketiga, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau sebagai siswa atau sebagai anak? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus yang terakhir, kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, itu. Dan yang terakhir, terima kasih sudah berpartisipasi. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilahkan Bapak Ibu. Monggo kalau mau bertanya. Ini sebagai contoh, Adi yang datang, yang terlambat hadir di sekolah. Kalau sebagai seorang penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Untuk menghukum. Akibatnya mungkin murid marah dan mendendam, oh kita nono tak cowogat ning kono. Itu untuk menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, nada suaranya melas, suara toleh kok telat terus. Mungkin akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, merasa menjadi seorang murid yang gagal. Nah itu. Sampun dekat Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangke atau nanti kalau ada pertanyaan atau minta share file, monggo saged datang flashdisk nopo teng WA. Dari saya akhiri sekian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.